Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa qad ballagha rasulul karim wa nahnu 'ala zalika minasy syahidin. Walhamdulillahirabbil alamin. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi fid dharain amin. Jamaah Majlis Al-Hikmah rahimakumullah yang berada di Hong Kong, juga kepada jamaah Al-Johnsoniyah, yaitu kajian online yang diikuti oleh para manajer dari perusahaan Johnson & Johnson perwakilan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, jamaah Majlis Babur Rahmah di Kalimantan Selatan, dan juga jamaah Majlis Ashabul Yamin yang ada di Kalimantan Selatan rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita dalam kajian Kitab Al-Mursyidul Amin yang merupakan ringkasan dari kitab Al-Ihya'u fi Ulumiddin. Kali ini pada bab adab dalam jamuan makan. Ketika seseorang sedang berada dalam jamuan makan bersama banyak orang, hendaknya bersabar hingga orang yang lebih tua mempersilakannya baru ia makan, kecuali jika dirinya adalah sosok panutan. Hendaknya juga orang-orang yang ada di sana dalam jamuan makan tidak membicarakan sesuatu kecuali yang mengandung kebaikan. Mereka semua bersikap lembut kepada temannya dan tidak mencela siapapun. Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma mengatakan, makanan yang dicela maka akan menjadi lebih hina. Kemudian juga tidak ada masalah apabila mengulang-ulang perkataan silakan makan sampai 3 kali. Jika dihormati orang lain, jangan disuguh. Maksud saya, jika dihormati orang lain yang disuguh berupa disuguh tempat cuci tangan, sebaiknya diterima saja. Anas bin Malik dan Sabit Al-Bannani pernah makan bersama. Lalu Anas menyuguhkan tempat cuci tangan kepada Sabit, tapi Sabit menolak. Maka Anas bin Malik berkata, jika engkau dimuliakan oleh temanmu, maka terimalah
penghormatannya itu, dan jangan engkau menolaknya, karena dia tiada lain sesungguhnya sedang memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah masalah apabila mencuci tangan bersama di dalam satu tempat, dan juga disunnahkan mengumpulkan semua air sisa basuhan di dalam satu wadah selama itu memungkinkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ijma'u wadu'akum, jama'allahu syamlakum." Kumpulkanlah air sisa basuhan tangan kalian, niscaya Allah akan menyatukan barisan kalian. Al-Imam menyatakan bahwasanya alangkah baiknya bila tuan rumah menuangkan air ke tangan para tamu, dan dimulai dari sebelah kanan. Fayambaghi, atau sebaiknya atau sepatutnya dia tidak melakukan sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman, seperti memerhatikan mereka saat makan, menyipratkan tangan ke piring, ataupun berhenti makan sebelum mereka untuk menunjukkan bahwa makanannya sedikit. Hal itu tidak boleh dilakukan oleh tuan rumah terhadap para tamunya. Berkata Ja'far ibn Muhammad, jika kalian duduk bersama teman-teman kalian dalam sebuah jamuan makan, maka hendaknya kalian berlama-lama duduk dengan tamu kalian, karena itu merupakan waktu yang tidak dihitung dari umur kalian. Maksudnya adalah kebersamaan kita bersama dengan tamu itu sungguh barokah. Sebab waktu kalian yang dilalui bersama dengan para tamu tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat, yakni tidak akan dihisab berapa lama waktu, apa saja yang dilakukan, dianggap semua adalah kebaikan karena kita bersama dengan tamu kita. Itulah barokahnya menghormati tamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalul malaikatu tusalli ala ahadikum ma damat ma'idatuhu mawdu'atun baina yadayhi hatta turfa'a." Artinya para malaikat tidak akan berhenti memintakan ampunan untuk salah seorang dari kalian selama hidangan yang ada di meja makan masih diletakkan di hadapan para tamu sehingga mereka bubar dan hidangan itu diangkat atau dibersihkan. Begitulah barokahnya bersama dengan para tamu. Imam Al-Hasan menyatakan setiap nafkah yang dikeluarkan seseorang untuk dirinya dan kedua orang tuanya atau orang lain seperti tamu, maka kelak akan dihisab, kecuali nafkah yang ia berikan untuk menjamu teman-temannya makan, karena akan menjadi penghalang baginya dari siksa neraka. Allahu Akbar. Al-Imam Sayyiduna Ali karramallahu wajhah juga menjelaskan, kata beliau, saya lebih senang
mengumpulkan teman-teman saya untuk menikmati satu sa', yaitu satu wadah, satu ukuran makanan. Satu sa' itu sama dengan 2,7 kilogram, ya, satu sa', hampir 2,5 liter. Saya lebih senang dengan berkumpul bersama teman-teman menikmati makanan sebanyak satu sa' daripada memerdekakan seorang budak. Kita tahu memerdekakan seorang budak itu cukup mahal. Ya. Ini menandakan begitu mulianya menjamu tamu, yaitu memberikan makanan kepada tamu-tamu yang datang ke rumah kita. Kemudian Imam Al-Ghazali menyatakan saat berkumpul dengan teman-teman untuk membaca Al-Quran, dikatakan para sahabat radhiyallahu anhum tidak berpisah dari perkumpulan mereka itu kecuali setelah menikmati makanan. Dan ini menjadi dalil bagi kita kumpul-kumpul dalam rangka pembacaan Al-Quran, dan di situ dihidangkan makanan untuk semua orang. Karena sahabat yang melakukan itu tentu hal ini bukan merupakan bid'ah, karena para sahabat adalah orang-orang yang paling tahu dengan apa yang biasa disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hati-hati agar tidak mengikuti guru-guru, para ustadz, para mubaligh yang dengan gampang mengatakan sesuatu sebagai bid'ah. Seperti kumpul-kumpul, makan-makan, membaca Al-Quran, membaca maulid dan lain-lain. Semua itu tidak gampang untuk dikatakan bid'ah. Semua itu dilakukan oleh turun-temurun dari para ulama, membiasakan masyarakat kita, dan mereka bukan tidak punya dalil. Mereka sangat faham Al-Quran dan Sunnah, dan mereka sangat faham tafsirnya, tetapi mereka tidak mengutamakan untuk menyombongkan diri atau sekedar berbanyak kata tentang dalil-dalil Al-Quran ataupun dari As-Sunnah terhadap perbuatan tersebut. Di dalam satu hadis Al-Qudsi, ya, hadis Qudsi, disebutkan, yaqulullahu azza wa jalla, ya bana adama ju'tu falam tut'imni, fayaqulu kaifa ut'imuka wa anta rabbul alamin, fayaqulu ja'a akhuka al-muslimu falam tut'imhu walau at'amtahu kunta at'amani. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hari kiamat, wahai para manusia semuanya, aku dulu lapar tetapi engkau tidak juga memberi makan kepadaku. Lalu dia, Allah Subhanahu wa taala, ditanya, bagaimana aku memberimu makan sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam? Kemudian Allah berfirman, saudaramu sesama Islam dalam keadaan lapar, tapi engkau tidak memberinya makan. Andaikan engkau memberinya makan, seperti engkau, sama halnya engkau telah memberi makan kepadaku. Itu yang dimaksud dengan Allah mengatakan zatnya adalah sedang lapar. Maksudnya ketika orang-orang lain sedang lapar, hendaknya apabila kita memberi makan,
Itulah kata Allah yang dinamakan memberi makan makhluk-makhluk Allah sama dengan memuaskan Allah Subhanahu wa taala. Ini bicara tentang hakikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Hiya liman alana al-kalama wa at'ama at-ta'ama wa shalla bil-laili wan nasu niyam." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di surga ada kamar-kamar yang luasnya, atau maksud saya kamar-kamar yang zahirnya, ya, yang bagian luarnya bisa dilihat dari dalam dan bagian dalamnya bisa dilihat dari luar. Allah menyediakan kamar-kamar tersebut bagi orang yang berkata lembut dan orang yang memberi makan atau berbagi makan, dan orang yang menjalankan sholat malam saat orang-orang sedang terlelap. Begitu mulianya memberi makan kepada sesama manusia, terutama kepada sesama muslim, sampai-sampai Allah menyediakan kamar-kamar yang istimewa di surga, yaitu kamar yang transparan. Dalamnya bisa dilihat dari luar, luarnya bisa dilihat dari dalam. Itulah keistimewaan orang yang berbagi, ya, memberi makan kepada orang lain. Kemudian tidak sepatutnya menghampiri makanan yang tidak dipersilakan untuknya. Ini juga menjadi salah satu adab ketika berada di dalam jamuan makan. Dalam salah satu hadis disebutkan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man masya ila ta'amin lam yud'a ilaih masya fasiqan wa akala haraman." Artinya, barang siapa mendatangi makanan yang dia tidak diundang untuk memakannya, maka dia datang sebagai orang fasik, sebagai orang jahat, dan memakan sesuatu yang haram. Al-hadis. Jadi tidak boleh kita mendatangi undangan yang kita tidak diundang. Apabila kita makan makanannya hukumnya haram, dan apabila kita datang ke sana, maka kedatangan kita itu dianggap sebagai atau sama dengan kedatangan seorang yang fasik. Apa itu fasik? Itu adalah orang Islam yang melanggar ajaran Islam. Kecuali jika dia tahu bahwa orang yang memiliki makanan akan gembira dengan kedatangannya, walaupun ia tidak diundang. Mungkin saja dia terlupa untuk mengundangnya. Diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan Umar ibn Khattab radhiyallahu an, pernah beliau bertiga mendatangi rumah Abul Haytham bin At-Taihan radhiyallahu an dan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Ketiganya, mereka bertiga datang demi mendapat makanan yang bisa mereka makan, karena pada saat itu mereka sedang sangat lapar. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kedua sahabat beliau yang utama itu radhiyallahu anhuma
sudah tahu bahwa kedatangan mereka ke tempat kedua sahabat yaitu Abul Haitham dan Abu Ayyub Al-Ansari akan mereka senangi. Kedatangan mereka disenangi oleh kedua tuan rumah itu. Kemudian dikatakan, jika seseorang bertamu ke sebuah rumah lalu pemiliknya kedatangan, saya ulangi, lalu pemiliknya tidak ada, datang ke sebuah rumah dan pemiliknya tidak ada, tetapi dia tahu bahwa pemiliknya itu akan senang dengan kedatangannya sehingga dia bisa mengambil makanan dan memakannya. Nah, apabila keadaan seperti itu, maka hal itu dibolehkan atau boleh dilakukan. Termasuk adab dan etika makan adalah tidak mengusulkan menu makanan tertentu kepada temannya yang barangkali akan memberatkannya sebagai tuan rumah, kecuali apabila ia percaya kalau temannya sanggup melakukan hal itu, sanggup menyediakan makanan yang diminta. Dan jika sudah mengusulkan salah satu dari dua jenis menu makanan, hendaknya memilih makanan yang paling mudah. Dan tidak masalah bila tuan rumah mengatakan kepada para tamu, silakan usul makanan sesuka kalian. Maka bila melakukannya akan memperoleh pahala yang sangat besar apabila ada kemampuan untuk melakukan hal itu. Sahabat Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazzaza akhahu bima yashtahi kataballahu lahu alfi hasanatin." Barang siapa membuat saudaranya merasa puas dengan apa yang dia inginkan berupa makanan, niscaya Allah menuliskan untuknya atau menetapkan baginya 1.000.000 kebaikan, dan Allah wa maha anhu alfi sayyiatin, menghapus darinya 1.000.000 keburukan, wa rafa'alahu alfi darajatin, dan Allah mengangkat baginya 1.000.000 derajat atau kedudukan, wa at'amahu Allahu min salas jannat, dan Allah memberikan makan kepadanya yang berasal dari 3 surga, yaitu jannatil firdausi wa jannati adnin wa jannatil khuldi. Dari 3 surga, yaitu jannat firdaus, surga firdaus yang tertinggi, wa jannah adan, surga adan yang sangat luas, wa jannatul khuld, yaitu surga al-khuldi yang penuh dengan keabadian. Tidak sepantasnya seseorang berkata kepada temannya, "Maukah engkau aku sugih makanan?" Tetapi hendaknya dia langsung menyuguhkan makanan kepadanya tanpa memberikan tawaran terlebih dahulu. Jika ia suka, pasti akan memakannya, dan dia apabila tidak suka, tidak akan memakannya. Begitulah pendapat Imam As-Sawri. Jadi tidak usah menawari dulu, langsung disuguhkan saja makanan kepada tamu yang datang kepada kita. Apabila dia menolak, tidak masalah, kita berikan tawaran kepadanya yang lain atau kita suguhkan yang lain. Kemudian Imam Ghazali menyebutkan adab bertamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tatakallafu lidhaifi fatubghiduna ay fatubghiduhu fa innahu man abghadha ad-dhaifa faqad abghadha Allah
Wa man abghadallaha abghadahullahu. Janganlah kalian merepotkan diri dalam menyambut tamu sehingga kalian membencinya. Karena barang siapa membenci tamu, maka dia membuat Allah murka. Dan barang siapa membuat Allah murka, niscaya Allah akan murka kepadanya. Disunahkan memenuhi undangan baik dari orang yang miskin maupun orang yang kaya. Di dalam sebagian kitab yang diturunkan Allah disebutkan, tidak tahu kita apakah ini di Injil, di Zabur, di Taurat atau di Al-Quran, disebutkan sebuah kalimat yang artinya berjalanlah 1 mil dan jenguklah orang sakit. Kemudian berjalanlah 2 mil, antarkanlah jenazah. Dan berjalanlah 3 mil, penuhi undangan orang lain kepadamu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau du'itu ila qura'in la ajabtu." Seandainya aku diundang ke suatu tempat yang bernama Qura', niscaya aku akan datang. Qura' itu adalah suatu tempat atau suatu perkara yang belum jelas halal haramnya atau tempatnya di mana. Ini melambangkan begitu pentingnya undangan orang lain untuk dijawab tanpa harus mengetahui apakah di tempat undangan itu makanannya halal atau haram, atau di satu tempat itu jauh atau dekat. Begitu pentingnya memenuhi hak-hak tuan rumah yang mengundang kita untuk bertamu. Itu pelajaran penting yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Disebutkan Qura adalah daerah yang jaraknya bermil-mil dari kota Madinah, tempat yang sangat jauh. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbuka sesampainya di sana. Rupanya Nabi sudah pernah ke sana. Waktu itu pada bulan Ramadan, dan Nabi mengqashar salat dalam perjalanan tersebut. Berarti perjalanan itu memenuhi standar bisa mengqashar salat, yaitu minimal sejauh 85 kilometer kurang lebih. Kemudian disebutkan ketika sedang puasa sunnah, maka sepatutnya membatalkan puasanya saat dihidangkan jamuan, karena menggembirakan tuan rumah lebih diutamakan daripada puasa sunat tersebut. Hendaknya tidak menghadiri undangan jika pada makanan terdapat maksud saya, jika pada makanannya, pada tempatnya atau alas tempat duduknya terdapat barang yang syubhat, yaitu tidak jelas antara halal dan haram. Begitu juga apabila diundang oleh orang fasik atau orang zalim, ahli bid'ah, atau diundang yang tujuannya untuk membanggakan diri, maka tidak baik untuk mendatanginya. Lebih baik untuk menolak undangan tersebut apabila sudah jelas tidak baik tujuannya. Hendaknya memenuhi undangan
diniatkan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, bukan sekedar untuk memuaskan syahwat atau rasa lapar dan haus, dan tidak keluar rumah sebelum diperkenankan oleh pemiliknya. Itu juga menjadi salah satu adab ketika kita bertamu. Diriwayatkan bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami pernah makan sambil berjalan dan minum sambil berdiri. Kemudian disunnahkan membawa makanan untuk diberikan kepada keluarga yang sedang mendapat musibah kematian salah satu anggotanya dalam rangka ta'ziyah. Maka kata Imam Ghazali, pahamilah hal-hal ini, niscaya engkau akan memperoleh kemanfaatan. Wallahu a'lam. Hanya kepada Allah lah tempat kembali, hanya kepada Allah lah tujuan kita berpulang. Demikianlah pembacaan kitab Al-Mursyidul Amin yang merupakan ringkasan dari kitab Al-Ihya fi Ulumiddin karya Imam Ghazali. Mudah-mudahan barokah, dan jangan lupa kepada yang menyaksikan tayangan ini di mana saja berada, khususnya jamaah Majlis Al-Hikmah, juga Majlis Babur Rahmah dan Majlis Ashabul Yamin, juga Majlis Al-Johnsoniyah dan Majlis Sejuta Salawat, kiranya berkenan untuk membubuhkan tanda like pada tayangan ini, juga mengklik subscribe dan menyebarkan tayangan ini kepada siapapun, kepada grup manapun. Semoga dengan itu kita menjadi bersama-sama dalam kebaikan, bersama-sama dalam dakwah, dan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah engkau berdakwah dan membuat satu orang mendapat hidayah karenanya, itu lebih baik daripada engkau mendapatkan dunia dan seisinya. Amin Allahumma amin. Semoga kita istiqomah dalam dakwah, dan sampai berjumpa lagi dalam tayangan berikutnya. Mohon doa, mohon halal, mohon ridhonya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.